Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asoy Project. Gimana kabarnya rekan-rekan semua? Lama saya tidak upload video karena kesibukan membangun workshop di garasi saya, workshop permanen. Karena selama ini saya hanya menaruh alat-alat atau peralatan power tool saya itu di kamar berukuran 2,5 kali 3 meter. Jadi saya memutuskan untuk serius menekuni hobi kayu ini. Jadi saya ingin membuat workshop yang permanen. Dan saya sebenarnya basicnya hanya karyawan, tidak punya usaha mebel atau kayu, hanya sekedar hobi. Tapi mudah-mudahan kedepannya ini akan bisa menjadi usaha sampingan atau mungkin usaha utama buat saya ke depannya. Di depan saya ini ada trimmer table yang portable ya, yang saya buat mungkin sudah 3 bulan yang lalu, tapi saya belum upload dan juga saya belum sempat membuat video tutorialnya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang seperti ini bisa mencontoh punyanya Om Dit Pohal ya di channelnya Woodworking. Hanya mungkin berbeda sedikit ukurannya saja. Untuk dimensi top table-nya sendiri ini saya buat berukuran 53 cm dikali kurang lebih 40 cm. Dan ini untuk top table-nya ini saya menggunakan plywood yang lapis HMR ya, ukuran 18 mili. Kemudian di bawahnya ini saya menggunakan HMR sisa, ini yang 9 mili. Jadi saya lapis 2 ya dengan plywood lapis HMR. Dan untuk panjangnya kakinya ini dari sini ke sini ya, ini 43,5 cm. Dan tingginya dari sini ke titik ini 30,5 cm. Untuk lebar kakinya 31 cm. Dan ini saya buat seperti ini. Ini ada lebihnya, seperti sayap, ini buat dijepit di assembly table. Ini saya lapisi dengan atau saya edging dengan kayu sungkai ya, agar lebih kuat. Dan untuk jarak dari sini ke sini, ke T-tracknya ini berkisar 8 cm lebih dikit. Dan untuk jarak dari titik tengahnya ini ke sini, ini saya buat berkisar 23,5 cm. Dan ini saya buat, ini kurang lebih 16,5 cm. Kalau yang punya saya ini, saya buat jaraknya dari titik ini ke sini, ini berkisar 9 cm. Untuk fansnya, untuk panjang fansnya ini sama dengan panjangnya dari meja, ini 53 cm. Kemudian untuk panjangnya ini, dari sini ke sini, ini saya buat kurang lebih 26,5 cm dan tingginya dari sini ke sini ini 9 cm. Untuk jarak ini mungkin saya agak terlalu lebar ya, mungkin bisa lebih kecil dibuatnya. Ini saya buat berkisar 8 cm, mungkin 7 atau 6 cm saya rasa sudah cukup. Untuk insert plate ini saya beli dari Wooden Joy, ini terbuat dari PVC, ini kisaran harganya di 200 ribuan. Ada juga insert plate yang terbuat dari aluminium. Dan yang paling penting dalam pemasangan dia harus flush terhadap top table. Jadi untuk yang ini T-track yang besar, sementara untuk yang di sini ini T-track yang kecil atau mini T-track. Untuk dimensi selain yang saya sebutkan tadi, ini disesuaikan saja. Dan seperti ini juga untuk sampingnya. Nah, untuk ini push buttonnya ini saya yang beli yang biasa aja, bukan yang magnetik, tapi lebih aman pakai yang magnetik ya. Kemudian ini seperti ini bentuknya, jadi saya pakai trimmer DCA, ini yang AMP03. Ini nanti tinggal dimasukkan di sini. Jadi untuk push buttonnya on off-nya itu di sini.
Ini saya perkuat dengan HMR 18 mili ya, ketebalan 18 mili. Seperti ini aja desainnya. Ini kita lihat posisi bawahnya. Ini seperti ini posisi bawahnya. Ini baut pengikat ya untuk dudukan daripada trimmer ini. Ini ada 3. Kemudian ini untuk menyetel naik turunnya terhadap top table ini. Ini juga bahannya plywood lapis HMR ya, ketebalan 18 mm. Dan kita akan lihat posisi belakangnya. Ya, posisi belakangnya seperti ini. Ini penguncinya. Ini banyak ya di marketplace dijual. Dan ini pengunci bagian depan agar bisa digeser-geser ya, seperti ini. Ini juga saya gunakan plywood lapis HMR yang 18 mili. Untuk yang bawahnya ini juga sama, ini sederhana aja bentuknya. Kita potong seperti ini sebagai panduan siku untuk HMR. Ini HMR, kalau tidak salah ini yang ini HMR yang 9 mili. Ini HMR 9 mili ini. Kemudian ini yang kecil ya, ini star knob yang M6, star knob M6. Dan ini saya buat dengan trimmer juga ya untuk bolongannya ini. Ini seperti ini tampak bawahnya ya. Ini yang bawaan ya. Kalau kita beli ini juga ada dijual. Ini kalau mau beli T-Track seperti ini bisa dibeli di toko Flinder, kalau tidak salah namanya. Bisa dibeli di marketplace yang warna hijau. Jadi ini buat dimasukkan ada slotnya di sini ya. Kalau untuk jaraknya menyesuaikan ya, disesuaikan dengan ya dudukan dari trimmernya ini. Kalau untuk yang kuning ini ya, ini yang biasa dipakai di table saw juga, bisa dipakai di router table. Ini bisa beli di marketplace, banyak sekali dijual ini. Ini kisaran harganya sepasang 200 sampai 300 ribu. Ini sebenarnya untuk di sini ada T-Bot yang M6, tapi di Banggood lagi kosong, jadi saya bikin seperti ini saja. Ya, baut M6 ini kepalanya saya tipisin ya. Kemudian saya menggunakan ringnya yang bisa masuk di sini. Jadi seperti ini. Dan ini stopper. Sederhana saja, modelnya seperti ini. Ini juga sama, untuk bautnya sama dengan yang ini tadi. Sama dengan yang ini tadi. Ini star knob M6, banyak juga dijual di marketplace. Dan untuk bautnya ini seperti ini, yang seperti ini ya, ini M6 juga. Ini tadinya saya mau skrup di sini karena sudah kuat menempelnya, jadi saya tidak perlu skrup ya. Ini bisa tempel dengan epoksi. Ini dijepit di assembly table dengan menggunakan F-clamp Irwin. Ini sudah cukup kuat di sisi kanan dan kirinya.
Jadi dengan adanya trimmer table ini sangat membantu sekali dalam membuat profil pada kayu. Dan kekurangan trimmer table yang saya buat ini karena table insert plate-nya terbuat dari PVC. Kalau tergores dia lebih nampak, terlihat. Kemudian ini juga untuk lubangnya ini hanya satu macam saja ya, tidak bervariasi dengan penutup yang bisa dibuka-buka. Jadi agak kesusahan juga pada saat kita mengganti mata trimmer bitnya. Ini karena posisi dari kunci ini tidak bisa masuk ke dalam ya. Jadi kalau kita mau mengganti mata trimmernya, kita harus melepas mesin trimmer itu sendiri dari insert plate-nya atau pemegang trimmernya. Mekanismenya juga sederhana, ini tidak ada fitur naik turun, jadi agak sedikit merepotkan dalam menyetel ketinggian mata trimmer. Dan penguncinya juga ini harus dengan dua tangan ya, pada saat kita mengencangkan atau menggendorkan, karena salah satunya tidak dibuat fix ya. Karena posisi tangan dua-duanya di sini, tidak di bawah sini ya, salah satunya, jadi rawan sekali untuk melorot ya, atau tidak tertahan pada saat kita menggendorkan. Sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.